Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami belajar di webinar LPTUI. Lebih tepatnya hari ini judulnya itu Psychology of Money, The Other Perspective of Spending. Bersama narasumber kita yaitu Mas Ovila Nancy Setiawan. Oke. Ini aku izin share untuk apa namanya jadwal kita ke depan ya. Oke, ini susun acaranya. Oke. Sebelum kita mulai masuk acara nih, yuk kita siap-siap on cam, siapin pose terbaiknya nih. Karena kita bakal bantu teman-teman untuk capture momen webinar bareng kita di LPTUI ini. Oke, mungkin dibantu sama rekan aku, Mbak Fitri. Oke. Oke, baik teman-teman semua. Di sini ada banyak ini. Boleh di stop share screen dulu. Oke. Ininya ya, boleh dibuka on cam-nya bagi rekan-rekan yang sedang luang untuk on cam. Kita izin foto bersama terlebih dahulu. Ya, boleh dibuka rekan-rekannya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Aku tinggal gabung. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih teman-teman, kita kenalan dulu ya tentang LPTUI. Nah, LPTUI sendiri adalah institusi layanan masyarakat yang berbasis psikologi terapan untuk skala individu, kelompok, dan juga organisasi. Nah, LPTUI sendiri ini didirikan sejak tahun 1970 oleh Profesor Dr. Slamet Iman Santoso. LPTUI sendiri telah dipercaya oleh berbagai instansi dan perusahaan terkemuka dalam mengembangkan talenta individu, serta meningkatkan sinergi kelompok, serta mendorong peningkatan kinerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Oke, nah buat teman-teman nih yang pengen tahu konten tentang psikologi, artikel, workshop, podcast, serta video psikoedukasi, teman-teman bisa langsung aja follow sosial media kita yang di samping ini ya. Oke deh. Nah, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita hari ini. Mas Ovila Nancy Setiawan sendiri adalah lulusan Magister Psikologi Industri dan Organisasi dari Universitas Indonesia. Nah, beliau berpengalaman dalam pengukuran statistika dan asesmen psikologis. Beliau terlibat dalam layanan survei organisasi, asesmen SDM, dan konsultasi organisasi. Selain itu, beliau tersertifikasi sebagai asesor kompetensi BNSP dan supervisor analisis perilaku organisasi atau IPAPI. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, aku mau tanya ke teman-teman nih. Coba sebutin satu kata yang menggambarkan perasaan teman-teman nih saat ngelihat saldo di akhir bulan. Boleh tulis di kolom komentar ya, atau di kolom chat. Ada yang jawab miris, stres, terus nih, sudah sedih, apalagi, ya Allah jawabannya ya. Terus berserah, terus deg-degan tuh udah pasti deg-degan ya teman-teman ya. Hmm, kayaknya ada yang baru gajian nih, makanya ada yang komen, ye gajian tuh. Tuh, ada yang komen, tahajud dulu teman-teman kalau melihat saldo kita di akhir bulan ya. Apalagi nih, coba tuh. Ada yang berserah juga teman-teman. Ada yang jawab, bingung buat apa ya? Coba buat apa saldonya di akhir bulan?
Mungkin. Oke deh. Tuh, banyak lagi. Ada yang jawab lagi berserah, teman-teman. Coba gimana? Banyak nggak sih teman-teman yang berserah di akhir bulan nih pas ngelihat saldonya ya? Oke deh. Buat ngejawab nih rasa teman-teman pada saat ngeliat saldo di akhir bulan atau penasaran gimana ya cara manage keuangan kita, pengeluaran kita supaya nih kata-kata yang teman-teman tulis nih di akhir bulan agak berkurang lah penyebutannya gitu ya. Yuk, langsung saja kita apa namanya kita simak nih materi yang akan narasumber kita sampaikan pada sore hari ini teman-teman. Oke, aku izin eh, stop share ya Mas Ovi ya. Ya, boleh, boleh, silakan. Oke, baik. Selamat sore rekan-rekan semuanya, Mas Mbak semuanya. Ya, jadi kalau di psikologi kita manggilnya Mas Mbak semuanya nih. Walaupun yang lebih senior, kita biasanya manggilnya Mas Mbak semuanya. Mudah-mudahan Mas dan Mbak semuanya dalam keadaan sehat ya semuanya di sore hari ini. Pertama-tama kita juga ucapin terima kasih nih di sore hari ini pada bisa datang. Ya, walaupun mungkin seharian sudah lelah bekerja, ya di sore hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bisa share ini bisa menambah hasanah ilmu baru buat teman-teman semuanya, buat rekan-rekan semuanya, Mas Mbak semuanya. Karena ini apa yang akan saya share pada sore hari ini lebih banyak sebenarnya memutar atau menambah mindset baru bagi teman-teman semuanya. Ya, saya izin untuk share screen ya, rekan-rekan semuanya. Oke, baik. Saya izin present. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita pada sore hari ini santai saja ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan mau ada pertanyaan, itu silahkan saja ya. Nanti langsung disampaikan aja melalui kolom chat ataupun nanti mau open mic juga langsung juga boleh. Seperti itu. Jadi kita hari ini mengangkat terkait dengan psychology of money. Jadi sebenarnya psychology of money ini bukan kita tidak akan banyak membahas terkait dengan bagaimana cara kita mendapatkan lebih banyak ya, tapi makanya ini judulnya adalah terkait dengan the other perspective of spending. Ya, karena memang kita akan lebih banyak terkait bicara soal spendingnya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya, teman-teman semuanya. Oke, saya ingin survei dulu. Ya, ini sangat dekat dengan kehidupan kita eh, sehari-hari ya, gitu. Jadi ceritanya Anda sedang berjalan-jalan di suatu mall di kota Anda lah ya. Mungkin pas weekend Anda lagi jalan-jalan. Kemudian Mas dan Mbak menemukan toko pakaian terkenal. Ya, anggap aja ada unik gitu ya, ada HN gitu ya, atau misalkan sejenisnya gitu ya. Dan kesayangan Anda menempelkan poster sedang diskon akhir tahun hingga ini kebetulan ya, karena ini udah mendekati akhir tahun nih. Biasanya tuh lagi cuci gudang gitu ya. Diskon akhir tahun hingga 75% sampai besok. Hanya sampai besok. Ya. Kira-kira, saya nggak bertanya soal belinya dulu. Apakah Anda akan masuk ke toko tersebut hanya untuk sekedar melihat-lihat? Ya. Silakan pilih A, B, atau C. Jadi kalau A, yoi, tentu saja saya akan langsung masuk ya ke dalam toko tersebut ya atau B tertarik ya namun jalan ke tempat lain dulu deh baru ke toko tersebut nanti kalau ada waktu baru ke toko tersebut atau C enggak ah soalnya sekarang saya ke mall tuh buat tujuan lain gitu ya siapa tahu mau jadi Rohana atau Rojali dulu gitu ya gitu oke. Ya, kita lihat ya, surveinya membuktikan bahwa, oh ya, ternyata banyak yang A ya. Ya, walaupun ada yang C, seperti itu, ada juga yang B, ya. Ada yang A ya, banyak kan yang A nih sepertinya. Ya, menarik ya. Jadi, kadang A, kadang C. Oke, baik. Kadang banyak kan A ya. Ya, ini saya nggak bilang soal beli dulu ya, teman-teman semuanya. Jadi, masuk atau enggak, tertarik atau enggak, gitu ya. Oke, baik. Banyak kan A ya, teman-teman. Jadi, saya disimpulkan banyak kan A dulu nih. Oke. Kemudian selanjutnya,
Oke, anggap aja A ya. Setelah Anda masuk, Anda melihat pakaian dengan model dan warna kesukaan Anda sedang diskon 70%, ya. Dan saat ini Anda memang sedang memiliki ya uang yang cukup lah untuk membelinya. Kira-kira apakah Anda akan membelinya? Biasanya misalkan contoh gitu ya. eh Misalkan contoh, oh saya lagi suka warna pink, atau misalkan saya lagi nggak punya baju warna coklat, ih ada yang lucu nih gitu ya, beli ah gitu ya. Jadi eh siapa tahu sikat langsung beli kapan lagi ada kesempatan ini. Soalnya diskonnya cuma sampai besok 70%. Pingin sih, tapi ya muter-muter dulu kali ya sambil pikir-pikir gitu ya. Atau C, belum dulu kali ya, soalnya belum butuh-butuh banget. Nah, kira-kira ya, teman-teman, kira-kira akan pilih mana nih? A atau B? Atau C bahkan gitu ya. Oke, ada yang pilih C, ada yang pilih B, ada yang A atau B begitu ya. Pingin sih ya, gitu ya. Oke. Survei membuktikan ya mungkin banyakkan B kali ya. Seperti itu. Atau ada yang A gitu ya. Mumpung duitnya lagi cukup nih gitu ya, diskon 70% dari yang biasanya. Ya memang kalau di e-commerce atau di online shop juga harganya sih 90.000 atau 100.000. Ini lagi mumpung nih diskon 70%, 30.000 cuman gitu ya. 30.000 doang harga baju gitu ya. Kira-kira akan beli atau enggak? Seperti itu. Mumpung desainnya lucu, warnanya pink gitu ya. Gitu. Oke. Baik, kebanyakan B ya sepertinya. Oke, yang pingin sih muter-muter dulu kali ya sambil pikir-pikir. Oke, mungkin ada yang C juga. Nah, terakhir, yang ketiga, misalkan saya ingin Anda berperan sebagai orang lain, gitu. Anda pun akhirnya membeli pakaian tersebut seharga 30.000 dari harga normal 100.000. Kalau Anda pikir, sebenarnya kira-kira Anda tentu hemat 70.000 dong. Atau B, kayaknya boros 30.000 bukannya ya. Gitu. Silahkan mau atas bawah atau A, B, silahkan A atas, B bawah kira-kira. Ya, teman-teman. Ada A, ada B, hemat 70.000, oke. Lanjut, mungkin ada teman-teman yang lain silahkan. Ini kita bicara soal kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman semuanya. Oke. Eh, Hemat ya. Kira-kira banyak yang bilang hemat nih 70.000. Oke. Ada lagi mungkin silahkan ada yang mau jawab A atau B? A atas ya. A tentu hemat dong 70.000 atau B kayaknya kita boros 30.000 gitu. Oke, ada lagi? Oke, ya hampir sama rata lah ya A atau B. A, ya. Ini nanti kita banyak soal berpikir seperti ininya juga ya, teman rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Gitu. Oke, baiklah. Sebenarnya kira-kira kita hemat 70.000 atau boros 30.000 ya. Nah, ini sebenarnya kita lanjut dulu ya, rekan-rekan semuanya. Mari kita renungkan ya. Jadi di dalam psychology of money ini psikologi itu sangat kental kaitannya sama kebutuhan dan kemauan. Jadi mau dan keinginan, keinginan dan kebutuhan. Ya, kita bisa bilangnya bahasa Indonesia seperti itu. Wants versus needs. Jadi, rekan-rekan semuanya, sebenarnya tergantung nih, kira-kira kita akan hemat 70.000 atau kita justru boros 30.000. Sebenarnya, teman-teman semuanya, kalau misalkan kebetulan memang baju kita udah habis, contoh, ya mungkin kayak saya gitu ya, setengah tahun udah nggak muat gitu ya, karena pertumbuhan badan saya cukup pesat lah ya, gitu ya, dan setengah tahun gitu. Jadi, mumpung nih ada diskon 70% memang, dan saya butuh gitu ya. Jadi kalau misalkan memang saya butuh dan kebetulan saya beli baju tersebut yang diskon 70%, maka bisa dibilang itu masuknya ke needs. Ya, jadi ini perspektif nih ya. Tapi kalau misalkan kebetulan baju kita udah menggunung gitu ya di rumah, bahkan sampai lemari itu udah nggak muat, tapi kita tetap beli karena kebetulan memang diskon 70% gitu ya, dan memang hemat 70.000.
Bisa jadi itu wants, ya, atau keinginan. Ya, sesuai dengan yang di spoiler kita. Jadi kalau ditanya, Mas Sofi, bedain kira-kira ini wants atau needs tuh gimana sih cara gampangnya? Ya, jadi secara gampangnya begini. Kalau misalkan kita mulai dari definisi needs dulu ya, rekan-rekan semuanya. Needs itu adalah segala sesuatu yang sebenarnya kita perlu penuhi untuk kebutuhan kita, dan apabila kita tidak penuhi kebutuhan tersebut dalam waktu dekat, kita akan berdampak negatif atau misalkan merasa tersiksa. Jadi ada masalah well-being atau masalah kesejahteraan mungkin kita yang terganggu. Seperti itu. Ya, jadi itu needs. Kalau wants itu sebaliknya. Yang dimana kalau misalkan kita eh, bisa jadi kita beli tersebut, pasti pas kita sudah beli, jangan-jangan itu sebenarnya kita merasa menyesal. Atau bahkan mungkin ya sebenarnya nggak ada efek negatif buat kita, nggak ada. Kalau kita nggak ada itu juga nggak masalah, ya. Jadi itu bisa jadi wants aja. Contoh misalkan kayak kita mau ganti HP, ya. Karena iPhone 17 baru keluar ya. Nanti kita juga akan bahas tuh iPhone 17 katanya sih disinyalir kenapa dia bisa lebih laku daripada iPhone 16 gitu ya. Nanti kita akan bahas terkait itu, ya. eh jadi kebetulan memang HP kita mungkin eh, masih tidak kenapa-napa gitu ya. Tapi karena kita mau ganti, eh ya udah gitu ya. Karena masih bisa digunakan, mungkin itu belum jadi kebutuhan gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Lebih baik menyesal beli atau menyesal tidak beli? Kalau menurut saya, lebih baik menyesal tidak beli gitu ya. Nanti kita akan bahas kenapa tidak beli itu lebih baik daripada menyesal beli. Karena itu nanti ada kaitannya dengan rich and well. Ya, oke, rekan-rekan semuanya. Nah, jadi apa yang akan kita bahas selanjutnya? Ini mungkin saya akan kaitannya juga akan sedikit terkait dengan pinjol di sini. Ya, jadi rekan-rekan semuanya, jadi psychology of money itu lebih banyak membahas terkait dengan expenditure atau spending, ya, ketimbang income. Kenapa? Mungkin kalau rekan-rekan semuanya di sini, Mas Mbak semuanya sering, ya mungkin sering ada apa ya? Saya tidak di dalam pertemuan ini saya tidak akan membahas soal investasi, soal saham, soal bagaimana cara jadi pengusaha, atau bagaimana terkait dengan ya reksadana, ori, obligasi, ya itu karena semua kaitannya dengan income ya. Tapi psychology of money itu sebenarnya lebih banyak membahas dominannya ya, sebagian besar itu terkait dengan expenditure atau spending. Kenapa? Kalau saya yakin teman-teman semuanya kalau belajar saham di luar sana, belajar investasi di luar sana, itu udah banyak lah ya ilmunya. Tapi sebenarnya terkait spending atau expenditure itu sebenarnya jarang. Jadi rekan-rekan semuanya terkait dengan uang, rekan-rekan semuanya perlu mungkin ini menurut hemat saya, ilmu saya juga masih cetek gitu ya. Jadi rekan-rekan semuanya rekan-rekan semuanya ketahui bahwa uang itu sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Bagaimana cara kita mendapatkannya, lalu bagaimana cara kita mengeluarkannya. Nah, kebanyakan di luar sana, rekan-rekan semuanya, kalau rekan-rekan semuanya sadari, itu lebih banyak orang-orang mengajarkan terkait dengan income atau bagaimana cara kita mendapatkan uang lebih banyak, gitu ya. Atau bagaimana cara kita melipat gandakan terkait dengan eh, uang, gitu ya, ketimbang bagaimana dengan spending. Jadi, kenapa? Ini ada beberapa alasannya. Jadi yang pertama, rekan-rekan semua, kalau rekan-rekan semua perlu tahu, konsep mengenai uang itu sudah pertama kali kalau tidak salah itu sudah dari sejak zaman Cina kuno, itu sebelum berapa tahun sebelum Masehi gitu. Tapi konsep terkait dengan expenditure atau spending atau bagaimana cara kita menyiapkan atau mengelola terkait dengan keuangan, mengelola terkait keuangan, sebenarnya ilmu itu sangat baru ya rekan-rekan semuanya. Itu baru ada baru mulai muncul ilmu ini itu di setelah Perang Dunia Kedua. Jadi ceritanya adalah setelah Perang Dunia Kedua, jadi kalau saya bisa bilang pertama kali pengelolaan keuangan itu
muncul dalam konsep terkait dengan dana pensiun. Jadi dana pensiun atau DAPEN itu baru keluar setelah akhir masa Perang Dunia Kedua itu selesai. Dilihat ternyata banyak veteran atau banyak istilahnya army-army itu di luar sana di Amerika, itu ternyata setelah mereka cacat, tentu ya karena hasil perang ya, karena perang, jadi tidak bisa bekerja secara normal lagi. Yang lebih mirisnya adalah ketika mereka itu selesai dari perang, kan udah nih selesai Perang Dunia Kedua, itu banyak dari mereka yang tidak tahu harus berbuat apa dan tidak punya dana, gitu ya. Dari situlah maka lahir terkait dengan dana pensiun. Seperti itu. Jadi sebenarnya ilmu terkait dengan spending ini masih sangat mudah sekali, sangat sangat baru lah, seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya nanti kalau masalah income nanti bisa teman-teman bagaimana memperbanyak income, entah itu melalui saham, melalui investasi, itu nanti saya yakin di luar sana udah banyak. Jadi kita lebih banyak fokus terkait dengan spending ya rekan-rekan semuanya. Oke. Ya, jadi ini ya, terkait dengan konsep tentang uang tadi sudah saya jelaskan, itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Cina kuno sebelum Masehi, tapi konsep tentang manajemen keuangan itu kita akan sedikit mungkin bahas di pada sore hari ini. Dan itu termasuk konsep yang masih baru dan baru lahir setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ya, oke. Nah, rekan-rekan semuanya, ini yang saya ingin garis bawahi. Apakah kalian tahu konsep mengenai rich dan wealth? Pertama kita konsep yang di kiri dulu ya, rekan-rekan semuanya. Jadi rich dan wealth atau kaya dan kekayaan, saya agak sulit cari padanannya di bahasa Indonesia, tapi intinya adalah rich itu adalah secara gampangnya adalah sesuatu yang tampak, sedangkan wealth itu sebenarnya sesuatu yang tidak tampak, rekan-rekan semuanya. Nah, mungkin saya perlu jelaskan di sini adalah rekan-rekan semuanya, kira-kira kalau teman-teman semuanya melihat di sosial media, melihat rekan-rekan atau teman-teman yang lainnya itu pada jalan-jalan atau misalkan memperlihatkan baru beli rumah, terus baru beli mobil ya dan segala macamnya, itu sebenarnya baru kategori rich ya, rekan-rekan semuanya. Nah, kalau kekayaan atau wealth itu sebenarnya sesuatu yang tidak terlihat. Even ya, even bahkan kalau menurut bukunya itu di Morgan Housel bilang bahkan untuk significant others ya, significant others itu bahkan bisa dibilang tidak mengetahuinya ya. Jadi bisa dibilang bahkan istri mungkin ya, contoh mohon maaf nih ya, mungkin yang udah suami istri mungkin saja gitu ya, istri bahkan mungkin nggak tahu kekayaan suaminya gitu ya, punya tanah berapa, punya tabungan berapa, itu pun bahkan mungkin ada yang tipe keluarga yang seperti itu ya, pembagian uangnya ya udah saya suaminya gajian, dia cuma kasih sekian ke istrinya. Tapi mungkin saja di di sekitaran kita pembagian itu bahkan istri nggak tahu wealth atau kekayaan dari suaminya. Sampai tidak tertutup kemungkinan banyak kisah ya yang bilang bahwa kekayaan itu baru ketahuan ketika orangnya udah meninggal. Kadang-kadang baru ketahuannya di situ, ya. Jadi rich dan wealth itu kita perlu bedakan ya, rekan-rekan semuanya. Nah, sebenarnya yang perlu kita kejar adalah yang di bawah atau terkait dengan kekayaan, ya. Jadi rekan-rekan semuanya di sini ya, kadang-kadang banyak orang bilang bahwa kita menunjukkan kekayaan tanda kutipnya itu dengan kita flexing, mohon maaf gitu ya. Tapi kalau kita ambil dari perspektif lain, agak lucu juga gitu ya. Kalau dibilang ada satu pepatah yang bilang cash is a king, itu benar kadang-kadang ya. Jadi rekan-rekan semuanya, apa maksudnya korelasinya antara flexing dengan cash is a king? Jadi begini, contoh ya teman-teman semuanya, kalau misalkan ada rekan-rekan semuanya beli tumbler, tumbler yang mahal itu apa ya mereknya sekarang gitu ya? Eh Corkcicle lah ya, atau misalkan baru beli HP gitu ya.
Jadi sebenarnya teman-teman, ketika kita membeli barang itu, ya, sebenarnya kita tuh tambah kaya atau enggak sih sebenarnya? Coba pikir. Jadi teman-teman semua, ketika uang kita, cash itu, kita konversi atau kita ubah menjadi barang konsumtif, sebenarnya kita itu semakin kaya atau enggak? Ya. Padahal ketika cash itu kita konversi ke barang konsumtif, sebenarnya nilai dari barang konsumtif itu semakin turun sepanjang waktu. Ya. Walaupun cash memang ada inflasi juga ya, teman-teman semuanya. Tapi yang perlu kita sadari adalah sebenarnya ketika cash itu masih dalam bentuk uang, ya itu kan sebenarnya kekayaan kita tuh ya at least sebenarnya cenderung menetap lah, ya. Eh, ketika kita konversi menjadi barang, itu justru sebenarnya semakin turun. Nah, jadi konsep ini agak terbalik dengan yang ada di konsep yang ada di masyarakat. Ketika kalau kita pikirkan ya rekan-rekan semuanya, kita ingin menunjukkan kekayaan kita dengan membeli barang-barang mewah. Padahal, ya, nah ini juga terkait perilaku. Jadi kalau di bukunya Psychology of Money di Morgan Housel, itu bilang bahwa justru ketika kita membeli barang dan menunjukkan barang mewah kita yang dianggap seolah-olah itu eh, sebenarnya kita menunjukkan kekayaan, justru itu sebaliknya. Biasanya perilaku-perilaku seperti ini, flexing, itu tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat biasanya justru akan segera, bukan ya saya tidak bilang segera sih. Biasanya dalam kondisi tertentu itu biasanya bisa jatuh miskin dengan cepat gitu ya. Karena itulah makanya di Morgan Housel itu bilang bahwa sebenarnya konsep manajemen keuangan 20% itu terkait dengan teknis, 80% itu terkait dengan perilaku ya. Jadi teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kekayaan itu kaitannya sebenarnya erat kaitannya sama perilaku kita ya. Itu satu. Jadi ya rekan-rekan semuanya perlu kita garis bawahi. Nanti pasti ada pertanyaan berikutnya. Lalu Mas Ovi, kan kita ini sekarang FOMO ya. Nah, itu nanti gimana kaitannya dengan FOMO kita akan kaitkan dengan di akhir pembahasan. Jadi teman-teman yang perlu kita harus berpikir secara logis ya, teman-teman semuanya. Kalau kita tadi kaitkan dengan logika, jadi ketika teman-teman ingin menunjukkan kekayaan, sebenarnya justru itu sebaliknya. Jangan tunjukkan kekayaan kalian dengan membeli barang konsumtif. Ya, biar kita saja yang tahu sendiri, itu nggak masalah. Ya, karena ketika itu dikonversi atau digunakan untuk membeli barang, barang itu cenderung turun sepanjang waktu. Kita nggak tahu ke depannya kita punya kebutuhan mendadak yang sebenarnya kita apa ya? Misalkan tiba-tiba jatuh sakit, gitu ya. Kan nggak mungkin. Ya mungkin aja sih kita jual yang tadi ya tumbler yang mahal itu. Tapi kan pasti nilainya udah semakin turun. Ya, bahkan beberapa manajemen keuangan bilang kita harusnya punya dana. Bukan, saya nggak bilang dana abadi ya. Dana darurat itu 6 kali bulan gaji, 6 kali dari gaji bulanan kita yang kita harus tersedia di dalam tabungan kita. Karena untuk dana-dana darurat ya, misalkan contoh mohon maaf gitu ya, misalkan ada keluarga kita yang signifikan other kita yang meninggal, atau misalkan kita jatuh sakit harus masuk ke rumah sakit, kita never know. Kita nggak ada yang tahu. Seperti itu. Itu konsep yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ke arah yang kanan ini, getting wealthy and versus staying wealthy. Seperti tadi, ya hampir sama dengan yang sebelumnya. Kita tidak akan bahas terkait dengan getting wealthy, tapi konsep di masyarakat itu lebih banyak membahas terkait dengan how do we getting wealthy. Bagaimana cara kita mendapatkan kaya, ya. Tapi sebenarnya dalam buku ini, ya, ini saya banyak bahas lebih banyak di buku, termasuk konsep berdasarkan pengalaman saya juga ya. Mohon maaf teman-teman, jadi saya gabung, saya blending aja. Banyak konsep di masyarakat itu salah kaprah, bukan salah kaprah. Jadi intinya adalah banyak konsep di masyarakat ya, banyak mungkin iklan-iklan di ads ketika teman-teman scroll sosial media itu pasti ayo menanam saham sekarang, ayo kita berinvestasi di falas dan segala macamnya, sukuk dan retail. It's okay, sebenarnya nggak ada salah di situ. Di getting wealthy itu di iklan-iklan tuh semua udah banyak, ya. Tapi kalau misalkan rekan-rekan semuanya
tidak dibarengi dengan perilaku yang staying wealthy, itu sama aja bohong. Mohon maaf gitu ya. Jadi contoh misalkan rekan-rekan semuanya, kecenderungan kita ketika kita mendapatkan gaji yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kecenderungan kita punya kebutuhan yang lebih tinggi juga gitu. Ya itu naluriah, tapi sebenarnya yang perlu dibarengin adalah ketika kita getting wealthy, itu punya ilmunya, semakin banyak pemasukan yang kita punya, itu harus dibarengi juga dengan staying well atau bagaimana cara kita mempertahankan kekayaan. Kenapa ya rekan-rekan semua kita nggak ada yang tahu. Mohon maaf gitu ya teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman sekarang punya posisi atau jabatan, tapi kita nggak ada yang tahu. Tapi teman-teman pernah memikirkan tidak bagaimana cara kita nanti ketika jabatan itu hilang? Ya mohon maaf gitu ya. Kita selalu berpikir terkait dengan kemungkinan terburuk. Contoh misalkan eh, bagaimana kalau perusahaan itu pilot sehingga Anda di PHK atau kita di PHK, nggak ada yang tahu. Contoh misalkan mudah-mudahan ekonomi Indonesia kuat ya. Contoh misalkan kayak di negara mana ya gitu ya. Itu bahkan untuk beli telur tuh uangnya harus keranjang gitu ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Jadi terlalu banyak faktor yang dimana ekonomi kita itu bisa saja eh, terombang-ambing. Jadi ya rekan-rekan semuanya, saya tidak mempermasalahkan getting wealthy itu boleh banget. Bahkan karena saya Islam, itu kan juga diajarkan bagaimana cara kita sebenarnya menjadi kaya ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah staying wealth ya. Karena menabung itu kan sebenarnya eh, itu lebih diutamakan ya. Berhemat itu lebih sebenarnya di dalam agama saya Islam itu sebenarnya justru lebih diutamakan ya. Sebenarnya himbauan terkait hemat itu sendiri kan lebih lebih kenceng sebenarnya gitu ya. Jadi rekan-rekan semuanya dan satu hal rekan-rekan semuanya getting wealthy dengan staying wealth itu apa ya rekan-rekan semuanya eh satu hal kenapa staying wealth itu lebih harusnya itu lebih mudah dilakukan daripada getting wealthy. Kenapa? Kalau di dalam pembahasannya getting wealth itu terlalu banyak faktor variabel yang kadang-kadang tidak bisa kita kontrol. Contoh kayak tadi ya, misalkan kita mau buka usaha baru, ya, kita mau buka usaha baru, tapi kita kan nggak ada yang tahu kira-kira usaha kita akan laku atau tidak, ya. Apakah konsumen itu banyak yang kira-kira banyak yang datang atau tidak, seperti itu. Ketimbang staying well, itu sebenarnya full kontrolnya ada di kita, ya. Jadi kan sebenarnya uang itu udah ada di tangan kita. Tinggal bagaimana cara kita mengelola keuangan itu, ya. Justru harusnya lebih mudah kita staying well. Ini masalah kontrol atau locus of controlnya, ya. Jadi makanya staying well itu supposed to be lebih mudah untuk dikelola ketimbang getting well, karena getting well itu variabel dan kontrol mengenai getting well itu lebih banyak variabelnya, entah itu dari eksternal, lingkungan dan segala macam. Ketimbang staying well. Staying well itu karena uangnya udah di kita, kontrolnya itu full kontrolnya itu ada di kita, sehingga itu harusnya lebih mudah, ya, rekan-rekan semuanya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menambah mindset baru ya. Rekan-rekan semua mungkin tidak sadar bahwa sebenarnya ads yang ada di luar sana itu lebih banyak apa ya istilahnya lebih banyak bagaimana cara kita mendapatkan uang lebih banyak. Tapi mungkin masih sedikit atau bahkan ilmu-ilmu di luar sana bagaimana cara kita mengelola keuangan kita tuh kayaknya masih sedikit sekali kalau menurut saya. Saya yakin banyaklah ads di luar sana eh, belajar saham, belajar himbauan untuk sukuk dan retail dan segala macam, ya. Oke. Nah, ini intermezzo sedikit sebelum kayaknya sudah terlalu serius ya. Jadi rekan-rekan semuanya, apakah ada korelasi kekayaan dengan hal lainnya? Gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, menurut Anda, apakah kekayaan itu memiliki korelasi dengan kecerdasan atau dengan pengalaman atau dengan keberanian atau bahkan dengan berani ambil resiko atau dengan
Jangan-jangan dengan tinggi badan, ya, rekan-rekan semua. Kira-kira ada atau tidak, ya, rekan-rekan semuanya? Mungkin bisa dijawab, kira-kira kalaupun ada, kira-kira korelasi kekayaan itu dengan apa? Ya, mungkin ada yang mau jawab, rekan-rekan semuanya? Ada yang berpikir? Ya, tapi saya sembari jawab, mungkin saya intermezzo sedikit ya, rekan-rekan semuanya. Kalau misalkan pengelolaan keuangan itu punya korelasi lurus dengan kecerdasan, saya yakin semua profesor di dunia ini itu orang-orang kaya. Top 10-nya atau top 50-nya Forbes itu diisi oleh profesor semua. Logiknya kan gitu ya. Atau misalkan dengan pengalaman, saya yakin orang-orang yang senior pasti lebih jauh lebih kaya daripada orang-orang yang muda. Tapi enggak juga. Betul ya? Kalau dibilang kekayaan itu punya korelasi dengan keberanian, saya yakin tentara atau polisi pasti jauh lebih berani, pasti udah kayak pada kaya-kaya semua. Gitu ya. Jadi korelasi kekayaan itu sebenarnya hampir dibilang nggak ada kaitannya dengan apapun. Jadi ya rekan-rekan semuanya, mau dia banyak loh ya, mohon maaf gitu ya, orang yang manajemen keuangannya itu jelek, itu yang udah, mohon maaf, pendidikannya juga cukup tinggi. Saya nggak bilang semuanya, tapi intinya adalah tidak ada korelasi antara pendidikan, lulusan pendidikan dengan kekayaan. Bahkan mungkin kita nggak jarang tidak eh, sering mendengar lah ya rekan-rekan semuanya, seperti misalkan lulusan SMA dia bisa mampu bisa jadi orang kaya gitu ya dan segala macamnya. Nah, memang ada tapinya ya rekan-rekan semuanya. Jadi dari hasil penelitian teman-teman semuanya, kekayaan itu punya korelasi yang ini temuan yang cukup unik ya rekan-rekan semuanya. Eh, Kekayaan itu punya sorry mohon maaf. Jadi punya korelasi yang cukup tinggi dengan apa? Coba tiba-tiba kalau teman-teman atau rekan-rekan semuanya menebak. Kekayaan itu punya korelasi yang cukup tinggi dengan kakak beradik. Jadi contoh ya, mohon maaf gitu ya. Kalau nggak salah tuh Jarum tuh brothers itunya juga kakak beradik itu cukup punya top 10-nya orang kaya di Indonesia itu kalau nggak salah itu biasanya kakak beradik tuh semua. Kayak Sampurna, Jarum, grupnya BCA, setahu saya gitu ya. Itu semua kakak beradik semua tuh, gitu ya. Coba aja kalau teman-teman nggak percaya, cari sekarang di Google top 10 orang terkaya di Indonesia atau top 50-nya orang terkaya di Indonesia itu biasanya kakak beradik. Ya paling ambil contoh YouTuber aja lah, Atta Halilintar tuh kakak beradik tuh pasti biasanya orang-orang kaya semua gitu. Biasanya jarang, ya itu korelasinya ya. Jadi rekan-rekan semuanya, biasanya jarang kalau kakaknya orang kaya banget, adiknya tuh nggak kaya. Jarang gitu ya. Jadi itu korelasi yang cukup tinggi katanya gitu. Termezonya seperti itu. Jadi berharaplah teman-teman semuanya kalau kalian punya kakak beradik, kakak atau adik kalian yang jadi orang kaya gitu ya. Siapa tahu teman-teman semua, Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya jadi ketularan gitu ya. Oke. Katanya sih seperti itu. Oke. Nah, jadi ya rekan-rekan semuanya. Jadi mengapa psikologi uang itu penting? Jadi sebenarnya uang itu alat untuk mencapai kebebasan. Sebenarnya apa ya, puncak tertinggi tertinggi yang hakiki itu sebenarnya kalau menurut apa ya, bukan penelitian ya, tapi lebih pada suatu konsep itu sebenarnya freedom itu lebih tinggi daripada kekayaan ya. Teman-teman semuanya ya, jadi bukan sekedar angka. Teman-teman semuanya kalau dipikir-pikir freedom itu adalah eh, suatu hal yang sebenarnya puncak tertingginya dalam tujuan manusia atau well-being atau kesejahteraan gitu ya. Eh, nah, hanya saja memang biasanya keputusan finansial ini juga sering dipengaruhi oleh emosi ya. Jadi contoh misalkan ya kayak tadi ya, eh, kita biasanya cukup apa ya istilahnya meledak-meledak ketika
atau cukup impulsif ketika melihat diskon. Ya, sebenarnya yang dipancing dalam apa ya istilahnya dalam diskon itu, ya rekan-rekan semuanya, itu sebenarnya decision making teman-teman semuanya, emosi. Ya, jadi emosi itu dipengaruhi sehingga logika teman-teman. Jadi gini, dalam suatu penelitian emosi dan logika itu biasanya bertolak belakang. Ketika emosi yang lebih dimainkan, itu logika itu jadi tidak berperan. Sebaliknya, ketika emosi lebih stabil, biasanya logika lebih berperan. Ya, jadi rekan-rekan semuanya di dalam kondisi pasar itu semuanya teman-teman semuanya eh baik diskon maupun apa ya sales-sales itu menawarkan barang ke teman-teman semuanya itu sebenarnya lebih difokuskan kepada emosi teman-teman semuanya yang lebih dimainkan. Contoh paling gampang kalau teman-teman, saya yakin ada teman-teman di sini main saham, ya rekan-rekan semuanya. Itu teman-teman semuanya pasti yakin deh kalau grafiknya mulai turun, itu pasti teman-teman mulai panik, gitu ya, sehingga pasti jual sahamnya. Ya, rekan-rekan semuanya. Tapi kalau kita bermain di data, di logika, itu mungkin decision making teman-teman bisa jadi berbeda, gitu ya. Nah, jadi itu ya rekan-rekan semuanya. Kemudian keputusan finansial itu biasanya juga sering dipengaruhi oleh pengalaman. Biasanya orang yang lebih punya banyak pengalaman, biasanya decision making terkait dengan finansial itu biasanya lebih matang, biasanya, gitu ya. Dan juga konteks sosial, ya, terutama terkait dengan FOMO itu tadi ya, rekan-rekan semuanya. Jadi intinya adalah kalau di sini menurut bukunya, sukses finansial itu adalah sebenarnya 80% oleh lebih dipengaruhi oleh perilaku, 20% itu pengetahuan teknis. Ya, jadi makanya walaupun teman-teman semuanya itu istilahnya uh, punya pengalaman, punya jenjang pendidikan yang tinggi, itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Sebenarnya lebih 80% itu lebih dipengaruhi oleh perilaku, konsistensi kita, kedisiplinan kita itu sebenarnya lebih penting. Nanti kita akan bahas ya, rekan-rekan semuanya. Oke. Nah, ini saya bicara dari consumer psychology ya. Jadi rekan-rekan semuanya ya, survei menunjukkan bahwa lebih dari uh, activity atau purchase yang ada di supermarket, lebih dari setengahnya, itu sebenarnya semuanya lebih tidak terencana. Ya, ya. Jadi saya yakin rekan-rekan semuanya kalau belanja di supermarket, kalau menurut survei, lebih dari setengahnya pasti lebih pada kegiatan yang tidak terencana. Ya, sehingga supermarket itu adalah suatu tempat yang didasarkan pada impuls atau impulsivitas yang cukup tinggi untuk membeli, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, yang dimana 60-70% pembelian itu pasti adalah suatu kegiatan yang tidak terencana. Jadi hati-hati ya teman-teman, walaupun memang sekarang ada rombongan Rohana dan Rojali gitu ya rekan-rekan semuanya, tapi biasanya 60-70% kegiatan pembelian atau belanja yang ada di supermarket itu biasanya hasil dari tidak terencana. Ya. Nah, bagaimana kegiatan tidak terencana atau pembelanjaan yang tidak terencana ini bisa terjadi? Jadi, biasanya itu adalah hasil dari sense atau kelima indera kita, baik itu dari touch, hearing, smelling, or tasting, yang dimana kalau keempat atau apalagi indera kita semuanya itu berperan, semakin banyak berperan, itu biasanya akan semakin tinggi kecenderungan kita untuk membeli barang. Seperti itu. Itu penelitiannya ya, teman-teman semuanya. That's why katanya merchandising itu biasanya lebih powerful daripada marketing. Katanya menurut penelitian ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, saya nggak akan banyak istilahnya kuliah di sini, tapi sebenarnya begini teman-teman semuanya. Jadi ini teorinya, tapi saya akan coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman semuanya, ketika kita membeli barang, kita ambil yang sebelah kanan aja.
ya. Sebenarnya itu pasti dipengaruhi oleh reinforcement dan punishment, yang dimana didasarkan pada dua hal, yaitu dari utilitasnya atau informasionalnya. Apa maksudnya utilitas dan informasinya? Jadi begini teman-teman. Jadi ketika kita membeli barang, biasanya kita akan mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu utilitasnya. Misalkan ya kalau pulpen, ya kita bisa utilitas itu berarti bisa digunakan untuk menulis. Ya, karena kita butuh untuk misalkan untuk menulis. Informasional itu terkait dengan biasanya apa ya? Saya bisa bilang terkait dengan bentuk atau tampilan atau yang dimana hal tersebut itu bisa menambah tanda kutip katanya status, ya, status atau pride kita ketika kita menggunakan itu informasional. Jadi rekan-rekan semuanya, saya yakin ya teman-teman semuanya. Sekarang saya mungkin silakan dijawab dalam hati masing-masing. Saya bertanya, kira-kira kenapa teman-teman nggak membeli ya mungkin dari sepatu aja ya, mohon maaf. Mungkin ada sepatu-sepatu lokal yang sebenarnya kegunaannya sama dengan, mohon maaf, merek-merek terkenal gitu ya, yang tanda centang itu gitu ya, atau yang 3 garis itu ya. Saya boleh nyebut merek nggak sih di sini sebenarnya? Ya, misalkan kenapa teman-teman lebih membeli Nike, Adidas, ataupun Skechers atau sekarang On Cloud ya yang lagi naik daun ya, ketimbang eh, mungkin yang merek-merek lokal gitu ya. Padahal secara utilitas ya sama, membungkus kaki kita juga supaya tidak terkena duri. Kalau oke lah, kita bicara dari segi awet gitu ya. Dari segi awetnya mungkin apa namanya kurang lebih sama. Itu dari segi utilitas ya teman-teman semuanya. Karena brand itu berperan dalam yang di bawah ini, yang informasional ini. Jadi ketika teman-teman memakai brand dari Nike, Adidas, atau apa namanya ini ya apa namanya Skechers atau On Cloud, sebenarnya kan yang dijual dari barang itu adalah brandnya atau logonya. Jadi eh, ya kan, jadi seolah-olah kalau Anda lagi pakai itu ke rekan Anda di kantor, itu seolah-olah status kita naik ya gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang dijual dalam barang ya. Istilahnya, wih gila ya si itu pakai On Cloud gitu ya, atau jam misalkan pakainya Garmin gitu ya misalkan, atau yang lebih mahal saya nggak tahu Patek sih katanya gitu ya. Padahal Garmin sama, mohon maaf, mungkin Xiaomi atau itu secara secara fungsi mungkin kurang lebih sama ya, mungkin ada beda-beda dikit ya teman-teman semuanya, tapi kan seolah-olah Garmin itu punya ini lebih tinggi lah ya seperti itu. Jadi rekan-rekan semuanya yang dijual adalah memang logonya itu. Nah, sebenarnya yang saya nggak habis pikir adalah misalkan contoh, kalau teman-teman membeli barang yang cukup mahal, tapi di barang tersebut nggak ada logo dari brandnya. Itu saya nggak habis pikir tuh. Kenapa orang bisa tetap beli ya? Padahal itu eh, nggak ada logo atau brand yang ditempel di situ, gitu ya. Contoh misalkan tali pinggang, mungkin kita ada yang beli cukup mahal ya, mungkin siapa tahu gitu ya. Tapi kan siapa tahu tapi nggak ada tertempel brand di situ. Kalau tas oke lah, mungkin masih ada logo eh, Prada atau logo di situnya oke lah tertampil gitu ya. Tapi ada barang-barang yang menurut saya eh, tidak mungkin mohon maaf kaos dalam gitu ya. Kalau misalkan kita beli yang cukup mahal gitu ya, saya juga bingung gitu ya. Ya oke lah kalau misalkan utilitasnya lebih berperan di situ. Misalkan saya oke lah saya memang cocoknya atau nyamannya pakai di situ. Tapi kalau dari segi informasional kenapa ya seperti itu? Jadi contoh teman-teman semuanya, kenapa itu yang saya ingin bilang kenapa iPhone 17 itu sekarang lebih katanya sih secara penjualan lebih tinggi daripada iPhone-iPhone sebelumnya. Tahu nggak kenapa teman-teman semuanya? Ya karena di belakangnya itu cukup signifikan ya perubahan di belakangnya gitu. Jadi ada, kalau sebelumnya kan
mungkin tidak terlalu signifikan ya. Bedanya iPhone 16 Pro, 15 Pro, 14 Pro, 13 Pro. Itu hampir semuanya tuh bubble-nya 3 semua, tapi nggak beda jauh. Tapi iPhone 17 itu dia kayak ada tambahan plate ya, dari ujung sampai ujung gitu. Sehingga makanya itu yang sebenarnya dijual di iPhone 17. Nah, kalau saya mau jadi developer di iPhone, sebenarnya saya kalau mau penjualan saya lebih tinggi dan setiap tahunnya pasti dibeli, menurut saya desainnya yang harus secara signifikan berubah harusnya setiap iPhone itu. Ya. Jadi rekan-rekan semuanya, terlepas dari mungkin pro cons ya, iPhone 17 kok pakai ada tambahan plate sih? Itu sebenarnya justru itu yang pingin dijual karena ketika contoh HP kita taruh di meja, itu kan pasti nambah. Apalagi teman-teman semuanya paham tidak? Kecenderungan kita itu naruh HP dalam keadaan terbalik, gitu ya. Sehingga itu yang dimainkan desain HP itu kenapa yang dimainkan di belakang, gitu ya, bukan di depan. Kalau di depan sih secara umum kurang lebih sama ya. Biasanya kalau nggak kamera depannya di pinggir ya di tengah gitu ya, tapi nggak terlalu dimainkan. Jadi makanya dari itu ini hipotesis saya juga gitu ya. Jadi rekan-rekan semuanya, kenapa iPhone 17 secara apa namanya eh, bisa lebih laku dan biasanya kecenderungan orang itu pingin beli yaitu karena plate-nya itu cenderung apa namanya cukup signifikan berubah desainnya gitu ya. Jadi informasional sebenarnya yang dijual atau pride-nya itu ya. Oke ya teman-teman semuanya. Tapi terlepas dari itu, walaupun teman-teman mau menunjukkan informasional itu dari segi status ataupun dari segi apa ya istilahnya pride teman-teman semuanya, sebenarnya the value of humility itu lebih permanen dan lebih jangka panjang ketimbang teman-teman semuanya menunjukkan status kekayaan Anda melalui barang. Ya, jadi rekan-rekan semuanya, orang itu lebih dikenal karena humility-nya atau keramahan atau apa ya istilahnya kerendahan hatinya itu lebih permanen ketimbang status kekayaan Anda. Ya, contoh gampangnya gini deh. Ya, mungkin banyak yang dari teman-teman semuanya eh, pertemanan, contoh paling gampang ya. Biasanya nggak tahu ya teman-teman semuanya, ketika Anda menjadi kaya, biasanya pertemanan Anda, oh ya mungkin ada teman-teman Anda yang mungkin biasanya dideketin lah gitu ya. Tapi ketika mungkin teman-teman udah nggak kaya, pasti biasanya dijauhi. Ketimbang teman-teman mendapatkan eh, sahabat-sahabat Anda itu karena value of humility itu biasanya cenderung lebih permanen. Terlepas dari Anda kaya, lebih atau teman-teman miskin, kalau teman-teman punya sahabat karena humility teman-teman, gitu ya, biasanya itu cenderung permanen. Susah, senang itu pasti bersama-sama, gitu. Jadi makanya dari itu teman-teman semuanya, biasanya orang-orang yang lebih dikenal itu ya tidak terlalu kemungkinan ya karena orang terkaya ya ada juga sih, tapi orang-orang yang lebih permanen dikenal ketika kita meninggalkan legacy atau mungkin meninggal biasanya cenderung nggak ada orang yang biasanya ya mungkin ada gitu ya. Mungkin ketika kita udah meninggal kita mungkin banyak orang yang lebih dikenal oh iya dia orangnya baik gitu ya ketimbang oh ya dia orang kaya sih gitu ya ya mungkin ada tapi sebenarnya lebih cenderung lebih bermakna ketika orang kita meninggalkan legacy yang lebih ke humility itu ya jadi itu teman-teman semuanya. Nah lalu bagaimana dengan orang-orang yang tapi Mas Ovi saya kan takut FOMO ya gitu sebenarnya ya eh, sebenarnya tadinya Mbak Dwi ini pengen ngasih tahu fun fact terkait saya gitu ya, tapi nggak baiklah di sini gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, banyak dari kita itu terkena Jones Effect gitu ya. Jones Effect ini apa artinya?
Jones Effect itu intinya adalah, nanti teman-teman bisa googling lebih lanjut, tapi intinya adalah sebenarnya Jones Effect itu adalah suatu efek yang dimana kita merasa ingin sama dengan orang tersebut atau bahkan bahkan lebih tinggi dari orang yang kita saingi, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menyamakan status kita dengan orang tersebut atau kita lebih tinggi dengan orang tersebut? Yaitu dengan cara membeli barang yang kurang lebih sama dengan orang tersebut. Jadi contoh, mungkin ya teman-teman semuanya, ini kebetulan baru konser Blackpink ya, rekan-rekan semuanya. Jadi Jones Effect itu adalah karena kita seolah-olah pingin jadi, misalkan jadi, siapa sih personilnya Blackpink, Lisa ya, gitu ya. Misalkan contoh gitu ya, kita pingin biar dapat status atau pingin dapat, ini menurut Jones Effect ya, ingin dapat status atau pingin apa ya istilahnya penghormatan yang kurang lebih sama dengan mungkin Lisa dengan Blackpink, maka dari itu kita seolah membeli baju apa ya istilahnya di style gaya hidup yang kurang lebih sama dengan orang yang kita ingin ikuti tersebut, seperti itu ya. Jadi Jones Effect itu, dan saya nggak tahu, saya kemarin lagi cari-cari lagi, tapi menurut penelitian apalagi Jones Effect ini sangat tinggi di Asia. Entah kenapa gitu ya. Saya nggak tahu inilah yang menjelaskan terkait dengan FOMO itu tadi. Ya, jadi istilahnya adalah karena kita ingin menunjukkan status yang lebih tinggi dari orang atau at least sama dengan kita tidak mau direndahkan dengan orang tersebut ya. Jadi seolah-olah kita lahirlah FOMO ini. Ya, yang dimana kita takut untuk lebih rendah atau being inferior, out of touch atau left behind karena kita tidak sama dengan orang atau sosial grup kita, ya. Padahal sebenarnya eh, sebenarnya kita jadi berbeda sendiri tuh, unik sendiri tuh sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau menurut saya, kalau saya teliti dari segi psikologinya, gitu ya, dari segi psikologinya sebenarnya ketika kita punya value pribadi yang cukup kuat, ya, biasanya FOMO ini bisa kita tanggulangi, gitu ya. Biasanya, mohon maaf gitu ya, ketika kita tidak punya value yang cukup kuat, seolah-olah kita ingin punya value yang sama dengan orang tersebut sehingga terjadilah FOMO, ya. Jadi seperti itu. Jadi value itu ya nanti teman-teman harus sebenarnya menurut saya yang terutama teman-teman harus menentukan value teman-teman itu apa dalam hidup ini. Ya. Apakah ingin sukses eh, di umur 40 tahun, sukses financial freedom di 40 tahun atau misalkan value teman-teman adalah ingin menjadi orang yang tampil baik atau menjadi orang yang dermawan, itu harus di state atau cukup punya apa ya, punya pegangan dulu nih ya sebelum teman-teman semua atau rekan-rekan semua itu terkena FOMO menurut saya. Jadi orang-orang yang terkena FOMO itu biasanya value dalam dirinya tidak cukup kuat untuk mendefine dirinya akan menjadi apa. Menurut saya gitu ya. Itu harus dikuatkan dulu. Dan di satu sisi di dalam sales Jones Effect ini digunakan. Contoh gitu ya teman-teman semuanya. Itulah kenapa misalkan siapa sih kalau di Skechers itu artisnya siapa ya? eh Siapalah gitu ya misalkan atau biasanya di sales-sales itu Jones Effect ini digunakan biasanya untuk menjual produk-produk karena produk ini udah digunakan oleh si artis ini loh. Eh, jadi jangan mau ketinggalan nih gitu ya. Karena si artis ini udah pakai ini. Jadinya kita harus pakai itu ya. Atau misalkan di dalam sales sudah lebih dari 100.000 orang menggunakan
Atau misalkan kalau ekstrimnya ya, misalkan sudah 80% masyarakat Indonesia menggunakan produk ini. Kan kita jadi merasa ketinggalan ya kalau kita nggak menggunakan produk ini. Ya. Jadi inilah yang biasanya digunakan di jualan. Yes, betul. Biasanya jualannya pakai brand ambassador. Karena seolah-olah brand ambassador aja itu eh, udah pakai, si artis itu udah pakai atau aktor itu udah pakai itu. Ya, why not, karena kita kita disamakan dengan hal tersebut. Jadi itulah yang dipakai dalam jualan-jualan ini, Jones Effect ini. Nah, jadi ya ini ya tadi ya, brand itu can leverage this by misalkan join the thousand who have already upgraded gitu ya, atau misalkan iPhone ini sudah digunakan oleh sebagian besar, atau highlighting a product as a trendsetter atau popular choice ya. Atau misalkan showing how many people are already buying product ya tadi itu ya, especially those who similar to target customer. Jadi misalkan orang-orang kaya udah pakai ini loh, contoh di list lah seperti itu, si inilah, si ini, si ini, si ini, si ini. Jadi ketika kita membeli barang ini seolah-olah kita jadi orang kaya ya, gitu. Atau misalkan oh seolah-olah karena ya misalkan contoh kayak tadi fresh care ya, seolah-olah kita Agnes Monica aja pakai fresh care gitu ya. Jadi kayak kita mau mirip kayak Agnes Monica lah gitu ya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya key aspek ya teman-teman semuanya. Menurut saya kadang-kadang kecemburuan kita melihat orang lain menggunakan atau misalkan ada produk yang sudah digunakan orang ini, biasanya itu mengalahkan kebahagiaan hakiki yang sesungguhnya. Jadi teman-teman semuanya, poin keduanya adalah tolak ukurnya adalah terhadap tujuan pribadi ya teman-teman semuanya, bukan ingin menjadi orang lain seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, eh, kesuksesan itu sebenarnya didefinisikan, atau kebahagiaan itu didefinisikan di masing-masing pribadi orang, bukan menyamakan dengan orang lain. Eh, Kalau teman-teman mau baca bukunya 13 hal yang orang produktif tidak lakukan, itu bisa teman-teman baca. Di situ intinya adalah kebahagiaan, kesuksesan itu sebenarnya tidak ada satu definisi tunggal terkait dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Mungkin menurut saya kebahagiaan itu adalah ketika berkumpul dengan keluarga. Mungkin teman-teman mungkin beda gitu ya. Kebahagiaan menurut teman-teman mungkin ketika misalkan bisa misalkan mengumpulkan uang yang cukup banyak. Jadi kesuksesan itu juga beda-beda. Silakan teman-teman definisikan sendiri kesuksesan menurut teman-teman sendiri. Jadi tidak perlu ada iri-irian atau cemburu dengan orang lain. Ya, ya. Kalau misalkan dibilang, tapi saya iri tuh dengan orang lain. Ya, itu naluriah lah manusia. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, itu harusnya teman-teman balik lagi. Kesuksesan menurut definisi pribadi teman-teman itu apa? Nah, silahkan, mungkin itu yang harus jadi patokan utamanya. Dan value apa yang teman-teman ingin pegang itu yang jadi utamanya. Sehingga kurangi paparan yang memicu FOMO. Ya, teman-teman semuanya. Fun fact-nya adalah, itulah kenapa saya sosial medianya hampir nggak ada. Itu salah satu fun fact-nya. Gitu ya, teman-teman semuanya. Oke. Jadi, nah ini juga teman-teman semuanya. Mas, tapi kalau misalkan kita lagi pingin banget beli barang, eh, gimana gitu ya? Jadi teman-teman semuanya, ini salah dua dari sekian banyak jalan untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Di luar mencuri ya, teman-teman semuanya. Jadi yang pertama adalah saving, tentunya menabung dulu, baru kita mendapatkan barangnya, atau kita ngutang ya, atau mendapatkan pinjaman ya, teman-teman semuanya. Kalau secara logik, ya pastilah Mas, pasti saving gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya itu lebih dianjurkan ya, teman-teman semuanya. Saving itu sebenarnya lebih dianjurkan untuk bagaimana cara kita mendapatkan
item ketimbang kita mendapatkan itemnya dulu based on pinjaman. Seperti itu. Ya, rekan-rekan semuanya. Kenapa? Karena itu tadi eh, menurut penelitian, freedom itu sebenarnya tujuan akhir yang sebenarnya lebih hakiki. Kenapa? Ketika saving, ya kita saving, tapi pada saat akhirnya kita mendapatkan barang itu berdasarkan hasil saving kita, itu sudah kayak nggak ada beban sebenarnya. Ketimbang kita eh, mendapatkan suatu barang, misalkan beli HP baru, itu basisnya adalah pinjaman. Itu kan pasti biasanya kita agak cukup punya beban ya untuk membayar pinjaman, ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya bahas lanjut, tapi bagaimana teman-teman kalau misalkan kita tidak punya dana darurat, eh, tapi kita terpaksa mau nggak mau kita nggak punya uang, kita harus meminjam, nggak ada pilihan lain, debt atau loan ini. Ini intermezzo ya teman-teman, saya agak sedikit melenceng dari materi. Jadi teman-teman semuanya, ketimbang teman-teman melakukan pinjol, ini saya nggak mau promosi ya teman-teman semuanya. Tadi saya baru sharing dengan teman-teman yang lain gitu ya. Teman-teman semuanya, misalkan ada kebutuhan mendadak, misalkan teman-teman ada orang tuanya masuk rumah sakit lah, gitu ya. Contoh, mohon maaf, amit-amit ya jangan sampai terjadi. Teman-teman semuanya pasti kan butuh dana besar tuh, gitu ya. Pas kebetulan mungkin siapa tahu ya karena satu dan lain hal BPJS Kesehatan nggak bisa pakai, atau misalkan untuk rawat jalan lah butuh dana besar seperti itu. Ketimbang menurut saya teman-teman semuanya, mungkin ini yang belum teman-teman sadari. Ketimbang teman-teman pinjol atau pinjaman online atau pinjaman bank atau pinjaman ya whatever itulah ya teman-teman semuanya. Sebenarnya lebih baik teman-teman itu gadai ya rekan-rekan semuanya. Tadi saya cek, barusan tadi siang saya cek sebenarnya ini gambaran aja ya teman-teman semuanya. Untuk ukuran uang 10 juta gitu ya. Saya tadi Pak hitung-hitung pakai Shopee Pay Later. Ini saya jadi nyebut merek. Shopee Pay Later pinjaman 10 juta itu kalau kita tempo untuk 2 bulan apa 3 bulan gitu, itu jadinya setelah 3 bulan tuh jadinya eh, 12 jutaan lebih kalau nggak salah gitu ya. Jadi ada gap selisihnya 2 juta. Tapi kalau teman-teman punya tabungan emas gitu ya, ya teman-teman kan biasanya saving lah ya dulu. Misalkan gaji bulan ini 10% atau 20%-nya buat beli emas, buat beli emas gitu ya. Terus teman-teman gadai, gadai itu gadai itu nggak bilangnya bunga sih. Bilangnya itu sewa modal. Itu 1,5% fix gitu ya. Jadi teman-teman semuanya misalkan mau beli iPhone yang harganya 10 juta. Ya, contoh aja ya gitu ya. Ketimbang teman-teman pinjol yang dimana nanti hasil akhirnya ada gap 2,5 juta gitu ya. Misalkan itu pun kalau 3 bulan ya. Kalau 12 bulan saya yakin lebih tinggi lagi gitu. Eh, Teman-teman mendingan dari sekarang saving buat buka. Sekarang tuh buka tabungan gampang banget kok. Saya juga buka tabungan emas tuh easy gitu ya. Teman-teman mending dari sekarang sudah mengumpulkan tabungan emas. Jadi kalau misalkan butuh dana darurat itu bisa digadai. Dan digadai itu eh, apa namanya sewa modalnya istilah dia itu 1,5% per bulan. Jadi sebenarnya bisa dibayar sih 0,75% per setengah bulan gitu ya. Jadi misalkan kalau 10 juta, teman-teman tuh setiap bulannya itu ada membayar sekitar cuma 150.000 sebenarnya gitu ya. Nah, misalkan begini, dan sistemnya pegadaian itu, kalau misalkan teman-teman cuma sanggup bayarnya bulan ini 5 juta gitu ya, itu teman-teman di bulan berikutnya berarti kan ada sisa 5 juta. Nah, itu udah berkurang sewa modalnya. Itu jadi tinggal 75.000, tidak lagi 150.000 teman-teman semuanya. Jadi semakin dicicil apa istilahnya pegadaian itu, apa namanya yang digadai itu tabungan emas. Biasanya paling gampang gadai tabungan emas yang kita udah saving itu semakin kecil bunga ke depannya
tanda kutipnya di sini sewa modal ya, teman-teman semuanya. Ketimbang kalau teman-teman pakai apa letter gitu ya, itu kan udah fix tuh per bulan bayar bunganya gitu ya. Apalagi tadi saya baca kalau keterlambatan itu 5% ya, lebih tinggi lagi. Nah, kalau gadai itu sebenarnya memang betul maksimal itu yang bisa digadai cuma 4 bulan. Tapi sebenarnya itu masih bisa di apa istilahnya di kalau kita ke pegadaian itu masih bisa dirombak lagi. Maksudnya masih bisa diperpanjang sebenarnya, nggak ada masalah. Dan itu sewa modal atau bunganya mengikuti yang digadai, bukan dari nilai di awal. Seperti itu. Jadi teman-teman, itu pentingnya kalau saran saya, ini salah satu key-nya ya menurut saya teman-teman semuanya. Karena harga emas juga cenderung naik, ya teman-teman semuanya. Kalau nanti misalkan menurut saya bukannya promosi produk teman-teman semuanya, tapi lebih pada untuk lebih lebih melihat sisi yang lebih luas dalam manajemen keuangan. Teman-teman semuanya sisihkan sebagian gaji teman-teman itu untuk ke tabungan emas. Jadi ketika nanti ada dana darurat, terlepas dari teman-teman mau jual atau mau gadai, itu lebih ringan sebenarnya, lebih 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 punya inilah. Dan teman-teman semuanya emas itu semakin naik. Ini saya nggak masukin materinya di sini, teman-teman semuanya. Kalau saya bisa bilang, teman-teman semuanya, perbandingan harga emas dengan inflasi kita di tahun 2000, ini kita bandingkan ya teman-teman semuanya. Di tahun 2000, anggap aja kita mau beli Honda, tahun 2000 tuh udah ada Honda Suprafit ya. Kalau nggak salah itu harganya 2 jutaan berapa gitu ya tahun 2000. Ya, itu butuh 100 gram emas. Kalau kita samakan dengan tahun 2025 ini, teman-teman semuanya, kita samakan Supra Supra itu dengan Beat lah ya. Honda Beat lah ya sekarang. Honda Beat itu cuman sekitar berarti sekarang itu harga Honda Beat itu 18 juta ya. Itu berarti cuman butuh sekitar 9 gram emas aja. Ya, itu perbandingannya teman-teman semuanya. Tahun 2000 itu untuk beli motor itu butuh 100 gram emas. Sekarang itu cuma butuh 9 gram emas. Kita udah dapat Honda Beat. Ya, teman-teman semuanya. Teman-teman sadar atau tidak sadar, itulah yang terjadi. Gitu. Maka dari itu, dan saya udah sharing ke teman-teman semuanya, ini mohon maaf bukannya maksudnya saya merendahkan rupiah, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi misalkan teman-teman semuanya, Indonesia collapse. Ini contoh, mohon maaf, saya nggak mau bicara soal terpuruknya. Teman-teman semua harus pindah ke luar negeri. Kan harga rupiah pasti jatuh ya. Nggak mungkin negara negara lain tuh terima rupiah misalkan. Terpuruknya. Nah, emas itu diterima di negara manapun. Jadi, itulah kenapa itu salah satu triknya ya teman-teman semuanya kenapa perlu emas. Tenang aja kok, tabungan emas itu bisa juga kok nanti dicetak dalam emas fisik. Nah, itu worst case-nya, kalau misalkan teman-teman semuanya harus pindah negara, emas itu tuh bisa jadi konversi yang cukup baik ke ketika nanti teman-teman pindah ke negara lain untuk jadi mata uang sana. Seperti itu. Ya. Itu salah satu triknya, teman-teman semuanya. Oke. Nah, lalu Mas Ovi, kenapa sih kita tetap tertarik dengan pinjol? Nah, ini sebenarnya analisis ini hampir sama dengan kenapa orang tidak bisa berhenti dari merokok. Ini semua terkait dengan perilaku sebenarnya, teman-teman semuanya. Jadi, teman-teman semuanya, kita bicara agak sedikit teoritis ya. Ini udah jam, oke. Jadi, kenapa kita tertarik dengan pinjol? Kenapa merokok itu eh, susah orang untuk berhentinya, gitu ya? Nah, ini nanti kita kita akan bahas dari segi piknik istilahnya, teman-teman semuanya. Piknik itu istilahnya singkatan dari positif versus negatif, immediate versus future, kemudian certain versus uncertain. Jadi positif versus negatif. Yang konsekuensi yang didapatkan tuh segera atau didapatkannya di masa depan. Kemudian pasti akan terjadi atau belum tentu akan terjadi. Seperti itu. Ya, rekan-rekan semuanya.
Nah, teman-teman semuanya kita anggap dari perilaku pinjol aja ya, teman-teman semuanya. Antecedennya adalah penyebabnya kenapa sih kita mau pinjol. Biasanya pertama karena iklan pinjol. Saya juga agak cukup miris ya. Mohon maaf teman-teman semuanya. Ads di sebagian besar, baik kalau teman-teman lihat YouTube atau scrolling sosial media, itu banyak banget apa letter, apa pinjaman online. Ketimbang iklan untuk menabung. Sadar nggak teman-teman? Lebih banyak iklan untuk melakukan pinjaman online ketimbang iklan untuk menabung atau iklan untuk berinvestasi dengan hal-hal yang lebih produktif. Jarang sekali. Lebih banyak iklan pinjol. Nah, itu satu. Iklan pinjol, sedang tidak ada uang atau tabungan, bayar cicilan, ada tawaran dari teman, ada kebutuhan mendesak, ada tuntutan sosial, ya. FOMO lah, misalkan, oh teman-teman gue udah pakai pinjol, kenapa gue enggak? Gitu ya. Atau ikut tren pinjol. Kemarin saya baru dengar, ada orang yang nongkrong, karena nggak ada duit, pakainya pinjol. Agak miris juga saya. Sebenarnya itu kan konsumtif ya. Kalau sebenarnya menurut saya pinjol kalau untuk hal yang produktif oke lah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan pinjol sampai untuk hal yang konsumtif, menurut saya juga agak disayangkan gitu ya. Mudah-mudahan saya ngomong seperti ini cukup konsisten ya sampai saya tua gitu. Kemudian cerita sukses teman gitu ya. Mungkin ada yang orang apa namanya? Ada yang orang pinjol temannya pinjol terus sukses gitu ya. Kemudian persyaratannya mudah dan cepat atau pilihan pinjaman yang kompetitif lah seperti itu. Akhirnya behaviornya apa? Melakukan pinjaman online. Konsekuensinya, nah ini kita kaitkan dengan pikniknya ya teman-teman semuanya. Oke, ketika teman-teman melakukan pinjaman online, konsekuensinya kan ini bukan segaris ya, bukan apa namanya satu baris yang sama. Jadi ini sebenarnya pengelompokan. Ketika teman-teman melakukan pinjaman online, konsekuensi-konsekuensi inilah yang mungkin teman-teman akan dapatkan. Satu, ada uang, cepat, mudah, praktis. Kalau kita analisis, itu positif bagi teman-teman karena ada uang kan. Immediate, karena cepat, dan certain, pasti dapat uangnya. Ya, ketika kita ajuin pinjaman online, udah pasti kita dapat uangnya, immediate, cepat, dan certain. Kemudian kebutuhan terpenuhi, pasti. Ketika teman-teman eh, mau beli iPhone gitu ya, misalkan contoh iPhone 17. Dari pinjol pasti teman-teman dapat iPhone-nya positif, immediate segera dan juga certain gitu ya. Istilahnya pasti akan dapat iPhone itu. Status sosial pasti teman-teman akan istilahnya dapat karena beli iPhone atau punya uang pasti positif dong buat teman-teman ya. Immediate juga ya teman-teman semuanya ketika wih keren ya udah beli iPhone sekarang dia immediate pasti certain dong, pasti dapat eh, apa status itu. Rasa aman, maksudnya rasa aman yang didapatkan itu sekarang gitu ya. Maksudnya dalam arti positif rasa amannya, immediate, immediate-nya itu ya teman-teman semuanya, rasa amannya itu sekarang dan pasti dapat sekarang dan juga pasti ikut tren yang ada. Ini FOMO itu tadi. Ketika teman-teman ikut apa namanya tren pasti positif, ya pasti kan teman-teman merasa diakui di lingkungan teman-teman. Immediate, ya, karena bisa langsung join di status sosial atau apa namanya di lingkungan teman-teman itu, dan juga pasti sustain, karena pasti diakui di lingkungan sosial teman-teman. Nah, tapi ada konsekuensi lain, disayang orang terdekat, ya positif sih, immediate. Ketika disayang kan pasti langsung dapat tuh efeknya. Tapi belum tentu kan dapat uncertain. Tidak dimarahi orang terdekat. Ya, untuk sekarang positif karena tidak dimarahi, immediate sekarang tidak dimarahi dan tapi belum tentu tidak dimarahi ya. Siapa tahu ada yang juga dimarahi. Nah, terkait bayar utang kan sebenarnya sesuatu kalau buat kita tuh kayak aduh kita ngelepas uang nih. Kan itu kayak sesuatu yang negatif ya, teman-teman semuanya. Dan di future baru 1 bulan kemudian atau mungkin baru 2 bulan kemudian tapi certain memang pasti harus bayar gitu ya bayar utangnya itu
Dan ada bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu kan sebenarnya bagi kita itu negatif ya. Maksudnya nggak suka gitu ya dengan bunga pinjaman. Makanya ini negatif. Tapi kan itu baru ada di future ya, baru ada di future dan eh, memang pasti ada certain. Nah, amit-amitnya dikejar debt collector. Dikejar debt collector siapa sih yang suka gitu ya? Negatif ya. Tapi kan itu baru terjadi ya kita nggak tahu ya di masa yang akan datang dan belum tentu, uncertain ya. Jadi dari konsekuensi ini ya teman-teman semuanya, coba teman-teman lihat banyakkan PIC-nya ketimbang NFU atau NFC-nya di sini teman-teman semuanya. Sehingga konsekuensi-konsekuensi yang positif, immediate, dan certain itu sebenarnya lebih ngefek di kita ketimbang eh, yang negatif, future, dan uncertain. Jadi menurut penelitiannya, teman-teman semuanya, nih, PIC dan NIC itu lebih powerful. Konsekuensi-konsekuensi yang menimbulkan PIC dan NIC itu lebih powerful ketimbang yang positif, future, dan uncertain. Ya, ataupun negatif, future, ataupun uncertain. Itulah kenapa ini, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Sebenarnya orang banyak bingung ya, kenapa korupsi di Indonesia itu tidak bisa musnah? Kenapa orang merokok itu susah untuk berhenti? Kenapa pinjol itu susah untuk dimusnahkan? Judol itu juga susah untuk dimusnahkan. Sebenarnya salah satunya bisa dijelaskan menggunakan perilaku ini. Ya, teman-teman list aja konsekuensi konsekuensi yang didapatkan dari misalkan contoh merokok. Merokok itu kan ketika orang merokok, positifnya adalah mereka merasa lega, immediate, dan certain gitu ya. Maksudnya certainnya itu penatnya langsung hilang. Tapi masalah dia akan terkena, mohon maaf, eh, kanker tenggorokan itu kan negatif, future kita nggak sekarang gitu ya, nggak immediate dan belum tentu dapat gitu ya untuk terkait perilaku merokok. Contoh misalkan korupsi juga. Mohon maaf, orang yang korupsi itu positifnya uangnya langsung dapat, dia dapat sekarang, dan udah pasti dapat uangnya. Ketimbang dia di penjara itu kan negatif. Itu kan nanti di masa yang akan datang, dan belum tentu dia di penjara, orang-orang korupsi. Itu. Jadi, rekan-rekan semuanya, maka dari itu sebenarnya kalau kita ingin mengubah perilaku, ya, contoh untuk berhenti merokok, carilah konsekuensi konsekuensi yang sebenarnya dicari yang PIC ini atau NIC gitu ya. Jadi misalkan contoh, kalau teman-teman ingin ada yang merokok di sini, kayaknya saya yakin banyak ya. Ada keinginan untuk berhenti merokok? Tidak. Nah, teman-teman semuanya, gantilah perilaku yang misalkan teman-teman mau ganti, yang paling mudah aja. Kalau misalkan teman-teman mau berhenti merokok, gitu ya, itu misalkan perilaku berhenti merokok di pagi hari sedikit aja dulu gitu ya, mulai dari yang ringan. Nah, dicarilah konsekuensi yang PIC atau NIC. Misalkan teman-teman merasa bahwa ketika teman-teman sudah pagi berhenti merokok dan berhasil, misalkan di jam 10 teman-teman bisa dapat konsekuensi misalkan apa sih yang menarik buat teman-teman gitu ya. Misalkan nonton eh, drakor gitu ya. Nah, jadi diganti dengan konsekuensi-konsekuensi yang lebih bisa langsung mengena untuk terkait perilaku yang sebaliknya itu juga. Jadi harus dibarengi dengan PIC dan NIC dari perilaku yang sebaliknya. Seperti itu. Nah, nanti ini kalau mau belajar lebih lanjut, ini kita ada programnya ya 1 tahun. Lama sih ya. Dan kalau teman-teman mau boleh loh gitu ya. Nah, misalkan ini kita bicara dari self management. Hari ini kita banyak bicara soal psikologi ya, teman-teman semua. Misalkan, tapi itu terlalu tempting barang itu. Terlalu, aduh, gila banget deh. Kalau nggak ada itu, saya bisa gila gitu ya, misalkan. Nah, ini sebenarnya terkait dengan self management ya, teman-teman semuanya.
Jadi betul, Epstein itu udah bilang, some people itu manage their behavior well, tapi others itu biasanya cenderung poorly, cenderung jelek untuk mengatur perilaku mereka. Jadi bagaimana cara mengatur perilaku yang baik itu bisa dengan self management, yaitu penerapan taktik perubahan perilaku dalam konteks pribadi yang menghasilkan perilaku yang diinginkan. Beberapa fiturnya itu memang perlu self management, ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang terpenting adalah dalam self management itu adalah terkait dengan self monitoring atau nama lainnya self recording atau self observation, yaitu prosedur individu untuk mengamati perilakunya secara sistematis dan mencatat terjadi atau tidak terjadinya perilaku. Nah, ketika kita sudah melakukan perilaku yang diinginkan itu, jangan lupa kita melakukan self reward atau self reinforcement, yaitu suatu strategi yang diterapkan untuk meningkatkan target perilaku dengan mengimplementasikan reinforcement positif atau negatif. Ya. Nah, ini mungkin slide terakhir, teman-teman semuanya. Ya, kalau nggak salah ini terakhir ya. Oh, masih ada sedikit lagi. Jadi teman-teman, self management program itu, ya teman-teman semuanya, misalkan contoh membeli smartphone high-end secara cash, nggak pakai pinjol tahun depan. Perilaku yang perlu diubah untuk mencapai goal adalah misalkan saya ingin menabung 1,5 juta per bulan. Aturan mainnya adalah, ya, kita gunakan aplikasi budgeting, mengatur pengeluaran untuk kebutuhan lain, misalkan makanan, hiburan, dan lainnya, membuka rekening sekunder di bank digital. Sekarang udah gampang ya, kayaknya buka rekening. Jadi teman-teman harus pisahkan nih, rekening yang untuk sehari-hari, mana rekening yang untuk menabung. Yang paling gampang ya tadi, kalau misalkan mau teman-teman mau buka tabungan emas, itu juga boleh, gitu ya. Kemudian menyimpan sisa budget itu di rekening sekunder. Nah, ini konsekuensi yang PIC-NIC-nya, piknik ya. Jadi, misalkan kalau setiap akhir bulan masih terdapat uang di luar target bulanan, di luar misalkan kebetulan kita masih punya sisa budget 1.700.000 gitu ya. Nah, 200 ribunya itu bisa digunakan untuk menonton bioskop atau makan ramen di mall karena kebetulan saya suka makan ramen gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kebetulan bulan ini kita nggak tercapai nih 1,5 juta gitu ya. Jadi tabungan kurang nih dari target bulanan. Maka konsekuensi hukumannya adalah ya kita harus berani makan warteg selama 2 minggu ke depan gitu. Dan kalau teman-teman disiplin dan bisa ya sebenarnya benar juga gitu ya kalau kata di film-film gitu ya, musuh yang sesungguhnya itu adalah diri sendiri. Nah, jadi sebenarnya dalam program ini gitu ya, sebenarnya musuh teman-teman itu adalah di kedisiplinan dan komitmen teman-teman eh, sendiri ya. Karena konsekuensi jangka panjangnya kalau ini kita cukup disiplin dan cukup bisa menerapkan ini kita bisa mencapai financial freedom, mengatur keuangan lebih baik dan mengontrol diri secara lebih baik. Nah, ini tadi teman-teman kalau mau misalkan mau pakai tabel ini boleh banget. Termasuk teman-teman semua, silahkan definisi kesuksesan dan kebahagiaan teman-teman dan itu memasukkan definisi tersebut di konsekuensi jangka panjang ini, teman-teman semuanya. Ya, oke. Jadi teman-teman semuanya, itulah pentingnya kesabaran dan kedisiplinan dalam mengelola keuangan. Ya, itulah pentingnya confounding compounding dan juga the secret of wealth sebenarnya adalah waktu. Betul, memang ada orang yang bisa menjadi kaya dalam waktu singkat. Tapi kalau teman-teman ingat, itu paling banding 1 banding 1 juta mungkin ya teman-teman semuanya. 1 juta masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama saya ingin bahas confounding compounding. Kalau teman-teman semuanya tidak masalah dengan bunga, sebenarnya ya teman-teman semuanya, bunga itu ketika bunga berbunga istilahnya, ya. Misalkan teman-teman punya deposito atau punya sukuk atau retail atau punya obligasi atau ori, itu nggak ada masalah. Bunganya teman-teman semuanya itu silahkan dimasukkan lagi jadi sukuk atau jadi deposito.
Nah, itu sebenarnya lebih efektif ya. Nah, maka dari itu sebenarnya ya, kalau misalkan kalau saya boleh bilang, kaya mendadak itu tidak berlaku untuk semua orang. Tapi waktu, disiplin untuk menjadi kaya harusnya itu berlaku untuk setiap orang. Karena apa? Jadi the secret of wealth itu adalah time. Teman-teman semuanya, kalau di buku itu dikisahkan kenapa Warren Buffett itu cenderung kaya sepanjang waktu, semakin bertambahnya waktu. Itu sebenarnya nggak ada rahasianya ada di waktu, ya. Jadi sebenarnya dia dengan passive income aja itu kekayaannya pasti akan terus bertambah. Jadi bunga berbunga itu, bunga yang didapatkan dari ini dia investasikan lagi gitu ya. Jadi makanya dia seiring berjalannya waktu dia semakin kaya gitu ya, teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ya itu tadi, teman-teman semuanya. Kalau teman-teman punya tabungan emas kayak tadi, kalau teman-teman nabung 1 gram aja di 25 tahun yang lalu, sekarang itu udah kayaknya 25 tahun yang lalu harga emas itu masih 100.000 deh. Mungkin ya. Kalau teman-teman sekarang nyimpan dengan uang yang sama 100.000, pasti sekarang udah value-nya udah berbeda. Tapi kalau tabungan teman-teman semua jadikan emas, itu sekarang udah jadi 2 juta, sekarang 2.200.000 ya minimal. Seperti itu. Ya. Kalau teman-teman mau falas, itu juga ada sebenarnya mata uangnya. Eh, bukan di USD menurut saya yang paling efektif. Itu ada mata uang lain yang lebih efektif untuk terkait dengan inflasi. Jadi key insight-nya adalah teman-teman, jadikan uang itu menjadi alat, ya, bukan tujuan. Pastikan tujuan teman-teman, kesuksesan teman-teman, kebahagiaan teman-teman itu apa? Apakah kebebasan? Apakah keamanan? Apakah mau belajar maksudnya mau lanjut pendidikan S3, target teman-teman adalah kesuksesan hidup teman-teman adalah menjadi doktor atau mau jadi jalan-jalan, silahkan definisikan. Tapi jangan jadikan uang sebagai tujuan. Jadikan uang itu sebagai alat. Perilaku keuangan yang baik adalah tentang menghindari kesalahan, bukan membuat keputusan yang benar. Ingat ya, tentang menghindari kesalahan, bukan membuat keputusan yang benar. Saya ingin highlight di sini di poin 2 adalah teman-teman semuanya, jangan terperdaya dengan iklan-iklan. Misalkan gini, pokoknya kalau nabung, biasanya tuh iklan itu ya, iklan forex ya. Eh, Teman-teman semuanya, banyak iklan itu mendambakan atau mempromosikan kalau kalau menabung di sini itu segera dapat uang atau judol ya, paling gampang judol deh. Eh, Satu bisa langsung jadi 1 juta gitu ya. Biasanya iklan judol tuh kayak gitu tuh. Ayo bet di sini gitu ya. Dengan uang $1 itu bisa dapat langsung 100.000 gitu. Atau misalkan sekarang tuh apa kalau yang di warung-warung tuh yang pakai angka keluar hari ini berapa sih gitu ya. Kalau 2 angka tuh 10.000 gitu ya. Tapi kalau pas kebetulan dapat itu bisa langsung dapatnya 2 juta apa 3 juta gitu ya. Saya lupa deh. Nah, sebenarnya masalahnya bukan di situ. Tapi teman-teman kita harus lihat di sisi yang lain. Kita perilaku keuangan yang baik itu adalah menghindari kesalahan. Teman-teman semuanya, kalau kita bandingkan, misalkan kayak judol, oke lah, kalau pas kebetulan dapat $1 itu bisa jadi 100.000 dolar. Tapi permasalahannya adalah eh, probability-nya, misalkan itu 1:100 gitu ya. Berarti kan sebenarnya 99% itu adalah kesalahan, 1% adalah kebenaran. Gitu. Jadi maksudnya di poin 2 ini adalah probability kesalahan itu lebih besar daripada mendapatkan yang 100.000 itu tadi. Gitu. Jadi itu harus teman-teman sadari ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman mau investasi atau mau membuat keputusan terkait dengan eh, perilaku keuangan yang baik, itu bukan masalah
seberapa besar ya uang yang akan saya dapatkan ketika saya keluarkan untuk investasi ini. Tapi pemikirannya dibalik. Ketika saya melakukan investasi dalam hal ini, seberapa siap saya untuk kehilangan uang ini? Seperti itu. Setiap investasi itu pasti punya risk, atau setiap keputusan finansial pasti teman-teman pasti ada risk. Tinggal bagaimana caranya teman-teman itu mengubah mindset untuk terkait dengan risk tersebut. Ya, bagaimana seberapa toleran, istilahnya di sini adalah toleransi teman-teman terhadap eh, kehilangan atau eh, kesalahan terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, hindari lifestyle inflation walaupun penghasilan teman-teman naik. Ya, ya ini ya itu tadi kecenderungan ketika kita punya pendapatan yang cukup baik, kita cenderung untuk memiliki eh, lifestyle yang juga naik. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita punya apa ya istilahnya jabatan naik, kan gaji naik ya tentunya. Kita cenderung lebih berani untuk mengambil cicilan mobil atau cicilan KPR rumah. Tapi kita hampir tidak memikirkan bagaimana kalau kita di PHK. Apakah kita cukup bisa eh, membayar cicilan kita itu? Itu kan terjadi pas COVID kemarin kalau nggak salah. Masyarakat pada minta keringanan ini ya cicilan ya seperti itu karena banyak yang terdampak. Ya kalau teman-teman merasa bahwa jadi intinya adalah pastikan kalaupun teman-teman ingin ambil cicilan, pastikan cicilan itu dalam koridor apa ya istilahnya manageable lah untuk teman-teman bisa lakukan mitigasi kalau misalkan ini terjadi dan ini terjadi. Kemudian hindari mengambil utang konsumtif, ya itu udah pasti ya teman-teman ngutang buat untuk beli sesuatu. Kalau saya sih justru menghargai kalau ada orang mengambil utang untuk apa namanya, misalkan untuk beli motor, tapi motornya untuk nge-Grab atau untuk nge-Gojek itu oke bang. Menurut saya itu nggak masalah gitu. Kemudian definisikan cukup ya. Jadi teman-teman semuanya definisikan cukup menurut teman-teman ya. Angka yang memadai untuk hidup nyaman ya. Oke. Kemudian waktu dan konsistensi dalam hal ini juga kedisiplinan itu mengalahkan return tinggi yang sesaat. Jadi maksudnya apa? Itu tadi ya teman-teman. Memang tidak tertutup kemungkinan ada orang yang kaya mendadak. Ada yang misalkan eh, jangan terpedaya dengan investasi yang ketika kita submit 1 juta, oh 1 bulan kemudian itu udah jadi 100 juta. Sebenarnya waktu dan konsistensi itu lebih baik dan jauh lebih baik ketimbang investasi yang mengandalkan return tinggi sesaat. Pentingnya safety first, itu tadi. Mindset kita harus dibalik. Seberapa toleransi teman-teman bisa memitigasi hal terburuk ketika kita mengeluarkan uang ini. Ya. Pastikan dana darurat juga itu 3-12%, 12 bulan pengeluaran. Biasanya rule of thumb-nya itu 6 bulan kali gaji. Pastikan ini room for error atau margin of safety. Intinya adalah ini. Setiap pengambilan keputusan keuangan kita itu pasti punya risk. Tinggal bagaimana caranya resiko itu yaitu tadi seberapa kita cukup bisa apa ya bisa menanggulangi mentoleransi resiko yang kita keluarkan. Maka dari itu jangan sampai kita menginvestasikan seluruh uang kita itu ya. Terakhir ya teman-teman semuanya masalah uang ya. Ini Francis Bacon itu bilang money is a good servant tapi dia adalah bad master ya teman-teman semuanya. Ini kalau nggak salah di lagunya Blackpink juga ada nih kalau nggak salah di latar kalau nggak salah lagu Blackpink yang Money gitu ya. Itu di belakangnya tuh
money is a good servant but a bad master. Maksudnya adalah uang itu punya dua nature dalam kekayaan. Ketika dia bisa di-manage dengan baik, uang itu bisa jadi powerful tool untuk membangun security, freedom, kebebasan kita, kesuksesan kita, tujuan akhir kita. Tetapi ketika uang itu mengontrol kita, ya, itu biasanya akan mengarah kepada stres, poor decision, pengambilan keputusan yang jelek, dan juga lack of fulfillment. Mungkin itu dari saya, semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman semuanya, ilmu baru atau perspektif baru bagi teman-teman semuanya. Karena saya yakin Warren Buffett tuh juga bilang bahwa someone is sitting in the shade today because someone planted a tree long time ago. Ingat, di sini ada kata long time ago, berarti sebenarnya adalah waktu sebenarnya yang berbicara. Nggak ada yang, saya nggak bilang nggak ada yang instan ya, tapi sebenarnya supaya berlaku ke setiap orang, sebenarnya waktu dan konsistensi itu lebih penting, teman-teman semuanya. Terus sekian dari saya, mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Dwi.